Hargai perjuangan Nabi dengan cara menjadi umatnya yang taat. Hargai pengorbanan Nabi dengan cara menjadi umatnya yang patuh. Kalau kita udah bisa begitu, kita bakal dikenal banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat pagi-pagi kita kumpul lagi. Dulu di zaman Sayyidina Ali pernah ditanya, apa sih yang namanya barakah? Kemudian Sayyidina Ali tanya sama orang itu, ente mau tahu barakah? Anak kasih contoh, kata dia. Kata beliau bilang, a'azzakumullah syarrafal majlis, semoga Allah memuliakan majlis ini. Sayyidina Ali bilang, tahu binatang hewan anjing? Ya, tahu. Kalau melahirkan bisa berapa anak tuh? Bisa banyak, bisa 6, bisa 5, 6, 7. Terus dia dimakan apa enggak tuh? Oh enggak dimakan, enggak dikonsumsi. Terus kalau hewan kambing lahirin berapa banyak anaknya tuh? Ya, 3, 4. Terus dia dimakan apa enggak? Oh tiap hari orang sembelih. Ya. Coba ente lihat sekitar ente nih, banyak enggak anjing atau lebih banyak kambing? Lebih banyak kambing. Di mana-mana orang pelihara kambing banyak banget. Nah, yang anjing malah enggak kelihatan. Beliau kemudian bilang, itulah arti barakah. Kenapa kambing ini menjadi barakah dan menjadi makanan kesenangannya para nabi? Karena malam tuh kira-kira waktu habis isya gitu, dia tidur si kambing. Nanti sebelum fajar dia bangun. Sebaliknya anjing sepanjang malam menggonggong, menjelang fajar tidur. Begitu turun rahmat Allah waktunya di waktu fajar, si kambing kedapatan bagian rahmat. Itulah arti barakah. Nah, kita enak pagi-pagi nih di waktu yang turun barakah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa menambah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala fi ayatin ukhra mukhbiran an habibi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kekasihnya itu Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga di ayat yang lain, bil mu'minina raufun rahim. Dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda, innama ana rahmatun muhdat. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian. Dari ayat yang tadi, ayat yang pertama saya baca, Allah bilang di situ, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan itu hendaknya kalian wahai umatku bersenang-senang, berbahagia, bergembira. Jadi kita diminta oleh Allah untuk berbahagia, bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah itu berbentuk Rasulullah. Bagi siapa? Bagi umat Islam, bagi manusia, bagi malaikat, bagi hewan, bagi bukan itu aja, tapi bagi seluruhnya. Alam semesta ciptaan Allah semuanya yang kita tahu sampai yang kita nggak tahu, itu semua mendapatkan bagian rahmat dari wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufun rahim. Ini dua sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi hatinya penuh rahmat.
Nah, Nabi kemudian kabarkan tadi, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah. Jadi bentuk rahmat Allah yang paling besar adalah dengan diutusnya Rasulullah. Coba bayangin gak ada Nabi. Waduh, kita masih jahiliyah, masih, mohon maaf, tuker-tukeran bini. Kejadian zaman jahiliyah begitu. Nggak ada bentuk aturan dalam hidup, nggak ada. Masih, kalau kata Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, lucu dulu. Ini Zainuddin MZ nih, coba kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak bisa ceramah begini. Paling bisa main burung aja, main burung dara tuh. Nah, maksudnya beliau, zaman beliau bercanda waktu itu. Zaman masih ada Zainuddin MZ, menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Kalau nggak ada, tersesat kita. Baik, nah kekasih Allah ini dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Nabi nggak dilahirkan di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan terhormat. Nabi nggak dilahirkan di bulan Ramadan. Karena bisa jadi nanti orang bilang, ya terang aja mulia, lahirnya di bulan mulia gitu. Ternyata enggak, Nabi lahir di bulan yang dulu orang katanya biasa-biasa aja, Rabiul Awal. Nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi justru dengan kelahiran Nabi di bulan itu, bulan ini menjadi mulia. Jadi karena sosok yang lahir di bulan inilah kita bisa mengetahui apa itu bulan Ramadan, apa itu malam Lailatul Qadar. Bentuk berbahagianya macam-macam. Ada orang sekarang bilang, Maulid kalau emang Maulid bagus, la sabaquna, pasti orang-orang dulu lebih dahulu mengerjakannya. Tapi nggak ada tuh Nabi, enggak, Khulafaur Rasyidin enggak, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali enggak, ya. Mereka mengatakan demikian. Padahal peringatan Maulid ini dilakukan justru untuk mengenal Rasulullah. Para sahabat dulu melihat Rasulullah di hadapan mereka. Jadi bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, terus tiba-tiba nggak boleh. Di zaman Nabi nggak ada belajar ilmu nahwu, ilmu saraf. Berarti sekarang kita belajar nggak boleh dong. Kalau emang belajar ilmu nahwu saraf itu benar, bagus, pasti mereka lebih dulu, kan gitu. Ternyata enggak. Yang kaitannya dengan ibadah, tuntunan syariat, itu Nabi sudah terangkan semuanya. Tapi ekspresi kita dalam memuliakan Rasulullah itu bebas dengan cara apa aja. Orang dengan cara misalnya mau ngikutin puasa Nabi Senin Kemis, silahkan. Orang dengan cara baca sejarah Nabi dengan ngasih makan fakir miskin, itu silahkan. Nah, di antaranya salah satu wasilah media kita berbahagia dengan adanya Rasulullah adalah dengan melantunkan pujian-pujian, solawat-solawat kepada beliau. Ini media yang paling penting untuk dilaksanakan sekarang. Kenapa? Coba tanya anak-anak kita dah, yang udah pada SMP, SMA. Coba duduk sebentar, ceritain tentang Rasulullah. Paling nggak bisa. Nabi lahir di Mekah, terus hijrah ke Madinah. Coba nama anaknya siapa? Nggak tahu deh. Terus Nabi waktu itu yang ngerawat beliau di umur 6 sampai 8 siapa? Waduh, nggak tahu deh. Berapa tahun di Mekah total tuh? Nggak tahu. Terus siapa aja tuh tetangga-tetangganya yang beliau sering berbuat baik? Nggak tahu. Terus perangnya apa aja? Perangnya coba sebutin. Nggak tahu. Pasti rata-rata begitu. Nah, adanya Maulid ini diantaranya wasilah untuk kita kenalkan kepada generasi muda ini tentang siapa sosok Nabi. Karena kalau kenal aja enggak, gimana mau cinta? Kenal aja enggak, gimana mau sayang? Harus kenal, diajarkan siapa sosok ini. Baca lantunan qasidah enak ya. Kita dengar gitu, dengar lantunan awal Maulid aja tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Udah girang hati kita. Gampang banget girangnya dengerin sholawat. Ada orang harus
pergi dulu ke mall baru bisa girang. Kita kan enggak, dengerin masjid tuh sebelah ya Rabbi sholli, girang kita. Wah enak nih dengerin maulid, dengerin sholawat. Berarti hati kita kalau udah bisa begitu tuh, hati kita udah ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara wasilah atau perantara atau cara kita berbahagia adalah dengan mengadakan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang salah di acara maulid. Coba kita hitung satu demi satu. Di acara maulid ada bacaan sholawat, ada bacaan Al-Quran, ada zikir, ada silaturahmi. Kalau udah maulid tuh kumpul pada silaturahmi. Ada menjamu tamu, dikasih makan, dikasih kue. Ada dengerin nasihat-nasihat dari para penceramah. Ada doa. Dari semua rangkaian acara satu nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Semuanya disuruh oleh Nabi. Ayo baca selawat. Kita bikin maulid baca selawat. Nabi bilang ayo zikir, kita zikir. Nabi bilang ayo dengerin nasihat, kita dengerin nasihat. Nabi bilang ayo silaturahmi, di situ kita silaturahmi. Ayo jamu tamu, di situ kita jamu tamu. Jadi semuanya baik, semuanya mulia. Dan intinya sebenarnya adalah tadi, supaya kita semakin kenal. Wah hebatnya di negeri kita ini di Indonesia, setiap acara kita dianjurkan baca maulid. Tuh ulama-ulama dulu begitu. Ayo bikin maulid. Kalau di tempat saya belajar dulu tuh di Suriah, peringatan maulid bulan-bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani aja udah. Habis itu masuk ke Jumadil Awal udah nggak ada. Tapi di negeri kita terus Jumadil Awal ada, Jumadil Tsani ada, Rajab ada. Nanti biasanya Syaban itu penutupan. Tapi nggak berhenti di situ. Pindahan rumah bikin maulid. Ya kan? Apalagi tuh sunatan anak bikin maulid. Ya, paling kalau kawin lagi nggak bikin maulid tuh. Kalau kawin lagi ngumpet-ngumpet. Bikin maulid kedengeran orang ntar. Kedengeran orang. Ngumpet-ngumpet dah kalau itu dah. Nggak bikin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apapun kegiatan kita harus terus ada Nabi di situ. Harus kita hadirkan Rasulullah di situ. Dalam segala aspek kehidupan kita. Hadirkan terus Nabi kita, Nabi Muhammad. Oh kalau kita ingat tuh di Suriah dulu ada salawat-salawat yang lagi viral sekarang nih di Indonesia. Dulu kita sering dengar di Suriah tuh. Salawatnya enak-enak. Nasamatu hawaka laha arju. Gimana tuh iramanya tuh? Nasamatu hawaka laha arju. Ya. Tahya wa ta'ishu bihal muhaju. Man nasu ila qaumin arafuka wa ghairuhumu hamajun hamaju. Itu sering kita dengar dulu acara-acara pernikahan di Suriah tuh bikin maulid pasti itu baca qasidah. Artinya nasamatu hawaka laha arju. Hembusan angin rasa cinta kepadamu wahai Nabi itu laha araj. Memiliki angin itu tuh kalau kita cinta sama Nabi itu menghembuskan angin yang memiliki yang membawa aroma yang sangat indah. Araju itu artinya fahat minhu ar-raihah at-tayyibah, aroma yang sangat indah. Tahya wa ta'ishu bihal muhaju, karena hembusan angin cinta kepadamu itu hiduplah hati-hati kita. Umat manusia hatinya bisa hidup kalau kena tuh hembusan angin kecintaan kepada Rasulullah. Man nasu illa qaumin arafuka, tidak disebut manusia melainkan orang-orang yang kenal kepadamu. Wa ghairuhumu hamajun hamaju, selain mereka adalah buih-buih doang, nggak ada artinya. Yang disebut manusia itu adalah orang yang kenal sama Nabi. Orang nggak kenal hamajun hamaj, dia cuma buih doang. Jadi kalau pengen jadi manusia kita harus kenal dengan al-insanul kamil, manusia sempurna ini, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sekarang juga apa? Al-qalbu mutayyam
بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Al-qalbu mutayyam, ini hati udah apa ya, udah gharam, udah gila, udah penuh. Ya gila itu maksudnya kalau bahasa sekarangnya begitu dah, udah terpenuhi dengan rasa cinta. Al-qalbu mutayyam, cinta kepada siapa? Bi tahan nabi, dengan taha sang nabi. Wa sallallahu wasallam ala tahan nabi, salawat dan salam kepada beliau. Nabinal mukarram, nabi kita yang dimuliakan. Nabinal musyarraf, ya yang diagungkan. Tahal arabi, ya ini nabi kita yang Allah manggilnya aja nggak pakai nama, manggilnya itu selalu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Jadi kalau kita muliakan nabi bukan apa-apa, karena Allah memuliakan, kita ikut memuliakan. Allah manggil nabi yang lain di Al-Quran pakai nama. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Tapi kepada Nabi Muhammad gak pernah. Ya Muhammad gak ada. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ketika ada penyebutan nama Nabi Muhammad selalu digandingkan wa ma Muhammadun illa rasul, ya, digandingkan dengan jabatannya itu Rasulullah, khataman nabiyyin, itu selalu digandingkan. Jadi kita mengagungkan beliau karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita mau bahas, coba, kalau orang senang dengan menyambut kelahiran Nabi, tahu nggak ganjarannya itu apa? Ganjarannya itu apa? Langsung aja kita lihat dah sejarah tuh, syafaat. Ganjarannya syafaat nggak tanggung-tanggung. Ditolong Nabi. Wah, kita mah kalau ngandelin ibadah kita kagak ada apa-apanya. Sholat 5 waktu. Seberapa khusyuk sholatnya? Wudunya udah benar, ya kan gitu kan? Enggak udah khusyuk, emang bacaan itu udah fasih banget. Nah, kan orang sekarang jarang yang tahu. Coba kita belajar itu di YouTube sekarang, bacaan Fatihah yang benar. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum benar bacaannya, lafaz dan hurufnya belum tepat. Jadi harapan kita adalah pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ganjaran orang yang senang menyambut kelahiran Nabi? Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab ya? Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Habis Abu Lahab meninggal dunia, saudaranya Abu Lahab namanya Abbas, paman Nabi juga. Mimpi, lagi tidur mimpi ngelihat Abu Lahab. Ditanya sama Abbas, Abu Lahab, bagaimana kondisi kamu sekarang? Kata Abu Lahab, waduh, saya tersiksa, saya terhina, saya diazab dengan azab yang sangat pedih. Tapi kata Abu Lahab, tahu gak Abbas, tiap datang hari Senin itu azab saya diringankan. Saya diberikan izin oleh Allah untuk sedikit menghilangkan rasa dahaga. Boleh minum. Istilahnya begitu kalau bahasa kita ini kehidupan dunia, boleh minum. Supaya rasa pedih yang dirasakan oleh Abu Lahab sedikit berkurang. Kenapa? Kok bisa tiap Senin dikurangin azabnya? Kok bisa tiap Senin dapat kesempatan buat minum? Emang ente pernah berbuat apa? Ente kan mati gak beriman sama Allah. Kok bisa dikurangin? Kok bisa Allah baik begitu? Katanya si Abu Lahab, karena waktu ponakan kita Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia, budakku Thuwaibah datang mengabarkan
Sayyidi ya Aba Lahab, ini udah lahir tuh ponakanmu. Itu aku sangat senang dan bahagia dan gembira. Aku berikan hadiah ke orang-orang fakir miskin di Mekah. Aku bebaskan Thuwaibah karena yang sudah membawa kabar gembira yang luar biasa, menyenangkan hatiku. Nah, karena aku pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad satu kali, akhirnya tiap hari Senin aku mendapatkan ganjaran, padahal aku mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penyair mengatakan, hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumi itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini orang kafir, enggak pernah beriman, udah diterangkan di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, udah terang nih ayatnya, jelas banget. Tapi orang yang kafir ini tiap hari Senin selalu dia punya azab diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah berbahagia di hari itu menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu kiranya bagaimana kondisi orang yang dia beriman kepada Allah, dia selalu sepanjang umurnya senang dengar nama Nabi, dia senang sholawat kepada Nabi, dan wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Kira-kira ganjaran sebesar apa yang Allah akan berikan kepadanya? Maka dari itu ikhwani, Rabi Akbal, bulan Rabi telah datang. Ayo kita tunjukkan rasa senang kita, rasa bahagia kita dengan menyambut kelahiran beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari beberapa menit kita sama-sama berdiri membacakan Mahallul Qiyam. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
untuk menyambut lebih awal ini dengan lebih lagi dengan tekad yang kuat kita akan berjalan secara baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang layak bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan dulu. Sebenarnya kita sebut namanya aja itu udah turun rahmat. Kita sebut nama orang soleh, oh dulu Wali Songo begini, itu rahmat turun. Makanya Nabi Adam ketika mau memohon ampunan kepada Allah dengan cara menyebut nama Rasulullah, turunlah maghfirah. Allah kalau sudah diminta dengan nama kekasihnya langsung dikabulkan. Jadi kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang, punya sholawat yang sangat bagus. Ini saya jadi keingetan nih, sangat bagus. Sedikit aja saya bacakan, singkat. Apa kata Habib Abdullah bin Muhsin, keramat Empang? Beliau sampaikan dalam bacaan salawatnya singkat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Singkat. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Tuhan kami dan pemimpin kami, kekasih kami Nabi Muhammad, alladzi huwa likulli babin mughlaqin miftah, yang mana beliau adalah kunci bagi semua pintu yang terkunci, pintu bagi semua kunci yang tertutup. Ada pintu tertutup, kuncinya adalah Nabi Muhammad. Ya, pintu rahmat Allah banyak, yang bukanya itu Nabi Muhammad. Kuncinya nama beliau. Nyebut namanya itu udah dikenal oleh beliau. Apalagi bersolawat. Sampai waktu ada orang mimpi ketemu Nabi, bilang, ya Rasulullah, anak umatmu. Nabi di situ mengatakan, sepertinya saya tidak pernah mengenalmu, kata Nabi. Dalam artian tidak pernah disampaikan nama orang ini kepada Nabi. Orang ini tanya sama ulama, kok begitu ya? Kenapa? Oh, ente kalau mau dikenal sama Nabi, baca sholawat. Kenapa? Karena malaikat laporan, ya Rasulullah, fulan baca sholawat. Malah disebut sama orang tuanya, fulan bin fulan. Jadi bapak kita juga ikut dikenal sama Nabi kalau kita sholawat. Makanya salah satu bentuk bakti kita dengan baca sholawat. Akhirnya dia baca tuh, dia kalau nggak salah dia dawamkan nggak boleh kurang tiap hari 10.000 dia baca. Berapa bulan ke depan dia bermimpi lagi, al-an araftuk, sekarang saya kenal sama kamu. Namanya terus disampaikan. Dan di atas itu ada lagi, tadi nyebut namanya udah, apalagi sholawat. Apalagi kita jadi umatnya beliau yang patuh, yang nurut, yang dengar sama perintah-perintahnya. Bukannya tiap minggu kita punya amal dilaporkan, ya Rasulullah, nih umat antum yang di Keranggan, nih itu si fulan. Masya Allah, ibadah mulu nih, pahala mulu. Malaikat kiri nggak pernah kerja. Wah, karena apa? Nggak pernah maksiat. Girang Nabi, makin sayang Nabi sama kita. Jadi yang paling diinginkan oleh Nabi, kita hargai perjuangan Nabi dengan cara menjadi umatnya yang taat. Hargai pengorbanan Nabi dengan cara menjadi umatnya yang patuh. Kalau kita udah bisa begitu, kita bakal dikenal banget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekelilingnya Nabi, semua umat manusia butuh bantuan. Semua umat manusia butuh bantuan. Umat manusia dari awal sampai akhir, semuanya nanti nggak minta tolong sama nabinya masing-masing, nggak. Semuanya berbondong-bondong datang ke junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kudu jadi orang deket biar cepat dapat pertolongan. Caranya dengan tadi, perbanyak sebut namanya, perbanyak sholawat, perbanyak mengkaji sejarah kehidupannya, dan taati perintahnya. Disuruh A, dilarang berbuat B, ya jangan berbuat ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan
bulan Rabiul Awal ini, tahun ini menjadi bulan Rabiul Awal yang lebih baik dari bulan-bulan Rabiul Awal sebelumnya. Kita jadi lebih semangat lagi untuk mengkaji lebih dalam, mencintai lebih dalam junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.